Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin itu pemimpin umat Islam sedunia. Sekarang sudah nggak ada Amirul Mukminin. Nanti akan datang Imam Mahdi itu sebagai Amirul Mukminin. Nah, orang soleh ini selalu menasihati Amirul Mukminin Al-Mu'tasim, yaitu namanya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, anaknya Harun Ar-Rasyid di Irak. Kemudian memberi nasihat. Dan karena dekat, maka ada salah seorang menteri yang hasut sama orang soleh ini. Menteri hasut sama orang soleh. Memang kadang-kadang hasut itu ada pada dua orang yang suka dihasuti. Orang kaya yang loman, ini wong soge medit gak bakal dihasuti, malah dicidiknya ambil iblis malah. Jadi koncone setan malah. Wong soge sing loman ambek wong sing gadah ilmu, kebanyakan yang dihasuti ini dua. Maka bagaimana caranya menteri ini agar orang yang soleh ini ya opo caranya supaya hilang di atas muka bumi? Maka dia mengatakan kepada raja, orang tadi itu bilang sama saya bahwasanya kamu itu mulutnya bau, tapi dia tadi nggak enak mau nutup mulutnya di depan, mau nutup hidungnya di depannya. Lihat aja, kalau dia datang lagi pasti dia akan nutup hidungnya di depan kamu. Akhirnya menteri ini yang hasut ini datang ke orang soleh tadi, datang kepada orang soleh, ngasih makanan kepada orang soleh tadi. Wahai orang soleh, makanan ini hadiah dari raja, dan raja kepingin kamu setelah makan datang kepada raja, dan sengaja di makanan tersebut dikasih bawang putih yang banyak. Kasih bawang putih yang banyak. Orang soleh ini bilang, waduh ini makanan dari raja, nggak enak, nggak dimakan. Meskipun rasanya bawang putih toh, karena akeh bawang putih ini dimakan sama orang soleh. Kalau orang makan bawang putih kan bau mulutnya bau bawang putih. Maka dia mendatangi raja, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia di dekatnya raja ditutup mulutnya karena takut apa, bau bawang putih keluar dan kecium sama raja, nggak enak. Karena dia nutup hidungnya, raja bilang, oh betul menteriku tadi itu. Dia ini mengatakan mulutku ini bau. Kurang ajar ini orang soleh ini. Maka dia nulis surat kepada salah satu menteri ini. Tugasnya menjagal orang, motong leher orang. Potong leher orang yang bawa surat ini, tutup surat, disegel, kasihkan kepada menteri fulan, disebut namanya. Kamu akan dapat hadiah besar. Raja bilang gitu. Akhirnya orang soleh ini karena dia lillahi ta'ala memang nggak minta, saya nggak minta balasan apa pada atas nasihat saya, nggak apa-apa, sekali ini kamu saya kasih, sekali ini aja. Keluar dari ruangan raja, masuk menteri yang hasut sama dia, tanya sama orang soleh tadi, kamu dikasih apa? Ini saya dikasih surat, disuruh datang ke menteri fulan bin fulan, yang mana saya akan dapat hadiah besar. Menteri yang hasut ini bilang gini, biar saya yang bawa surat ini kepada menteri tersebut, dan kamu saya kasih 2000 dinar emas. Dikasih 2000 dinar emas. 2000 dinar emas itu kalau diduitkan sekarang sekitar 6 miliar rupiah. Lumayan kalau mencalonkan diri, cukup itu jadi modal caleg ya. Si menteri ini bawakan surat ke menteri tersebut, dibuka, potong leher orang yang bawa surat ini. Dilihat, oh mungkin ini menteri yang berkhianat ini. Ya, ayo gini kon, bawa, duduk. Ya agak gini, agak maju ke depan. Loh, saya mau diapakan? Loh, rojo ngomong kau niki tak penggal dasmu. Loh, salah iki. Jadi aku, loh kau segawa surat kok. Ayo, del, mati. Subhanallah. Kemudian orang soleh ini berapa hari kemudian datang lagi ke raja. Loh, kok sore boy? Kata aku menggal dasi. Kemudian nggak ditutup lagi mulutnya. Loh,
Kamu itu kan mengatakan saya ini bau mulut. Siapa yang ngomong? Raja, saya nggak pernah menyebarkan kejelekan orang tuh, nggak pernah. Orang wong soleh ku kayak ngono, tidak pernah menyebarkan kejelekan orang, apalagi sampai menyebarkan kebencian, apalagi sampai menyebarkan Nah, oke, hati-hati ya, hati-hati. Ini nasihat saya kepada diri saya pribadi dan kepada panjenengan sedoyo. Kita akan mengalami pesta demokrasi tahun 2024. Itu pasti ada nanti fitnah, pasti ada ujaran kebencian, pasti ada menjatuhkan calon yang lain. Kita nggak usah ikut-ikut menyebarkan hal tersebut. Kita punya calon siapa, kita cocok dengan calon itu, ya sudah. Jangan sampai menjatuhkan calon yang lain, karena 3 calon presiden yang maju ini adalah putra bangsa yang terbaik. Buktinya hanya 3 yang mencalonkan diri sebagai presiden. 3 inilah yang merasa mampu untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Jelas akan ada saling menjelekkan, saling menjatuhkan di antara pengikut-pengikut 3 calon ini. Kita nggak usah ikut nyebarkan, bahkan kalau perlu di skip aja, nggak usah dilihat, nggak usah diperhatikan, sudah, supaya hati kita ini nggak kotor, betul. Nah, banyak ini cerita tentang